Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba' 4 kaidah agama karya Syekhul Islam dan pembaharu dakwah tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya kesyirikan orang-orang musyrik di zaman kita lebih parah daripada kesyirikan orang-orang musyrik terdahulu. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. Sebab orang-orang musyrik dahulu melakukan kesyirikan ketika lapang dan mengikhlaskan ibadah ketika sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Sementara orang-orang musyrik di masa kita, kesyirikan mereka terus berlangsung ketika lapang dan sulit. Wa dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lalu ketika mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kemudian tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kesyirikan. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan kepada Muhammad, kepada keluarganya yang mengikutinya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada manusia yang beragam peribadahan mereka. Ini adalah kaidah yang ketiga. Setelahnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan kaidah yang keempat dari 4 kaidah beragama, yang mana barang siapa memikirkannya dan memahaminya dengan baik,
maka dia memahami agama orang-orang musyrik dan dia memahami agama para rasul, serta dia mengetahui perbedaan di antara agama orang-orang musyrik dan agama para rasul. Empat kaidah agama ini adalah kaidah-kaidah penting lagi jelas, yang mana penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalamnya hakikat kesyirikan, menjelaskan di dalamnya perkara yang orang-orang musyrik berada padanya, dan menjelaskan padanya hakikat perkara yang didakwahkan oleh Nabi SAW dan diarahkan oleh Nabi SAW, dan perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi dengannya. Maka barang siapa memahami empat kaidah ini sebagaimana mestinya, maka dia di atas basirah dan di atas pengetahuan terhadap agama Rasul. Sungguh kaidah yang pertama telah berlalu terkait penjelasan bahwasannya orang-orang musyrik yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, mereka mengakui dan menetapkan tauhidur rububiyah, dan bahwasanya mereka tidak mengingkari bahwa hanya Allah yang maha menciptakan, maha memberi rizki, maha mengatur, maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha memberi rizki kepada hamba-hamba. Mereka mengetahui hal ini. Oleh karena inilah mereka mengakui dan menetapkannya ketika mereka ditanya. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh betul-betul mereka akan menjawab Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Sebagaimana telah berlalu, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada kaidah yang kedua bahwasannya orang-orang musyrik yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka berkata, tidaklah kami berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, dan tidaklah kami menghadapkan diri-diri kami kepada sesembahan-sesembahan itu, melainkan untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mencari syafaat. Yaitu sesungguhnya mereka tidak menghadapkan diri-diri mereka ke sesembahan-sesembahan itu dalam keadaan mereka meyakini sesembahan-sesembahan itu menciptakan dan memberi rizki. Sebab mereka mengetahui bahwasannya yang maha menciptakan dan maha memberi rizki hanyalah Allah. Tetapi mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dengan tujuan mendapatkan syafaat ilah-ilah itu, dan dengan tujuan agar ilah-ilah itu mendekatkan mereka kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman ketika mengisahkan mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa.
Tidaklah kami beribadah kepada ilah-ilah selain Allah kecuali agar ilah-ilah selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat 3. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Dan mereka berkata, sesembahan-sesembahan ini adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Inilah dia kesyirikan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami berdoa kepada ilah-ilah selain Allah, dan sesungguhnya kami menghadapkan diri-diri kami kepada ilah-ilah selain Allah, agar ilah-ilah selain Allah itu mendekatkan kami kepada Allah, dan agar ilah-ilah itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Hanya Allah yang maha memberi rizki, lagi maha menciptakan. Subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan orang-orang musyrik belakangan, maka kesyirikan mereka terus-menerus berlangsung ketika lapang dan sulit. Mereka menyekutukan Allah dengan para nabi dan selain mereka. Sebagian mereka menyekutukan Allah terkait rububiyah Allah dan meyakini bahwasannya sebagian syekh-syekh mereka dan sebagian orang-orang saleh mengatur alam semesta dan mengatur manusia. Ini termasuk kedunguan dan kesesatan akal-akal, sehingga karenanya mereka lebih bodoh daripada orang-orang musyrik terdahulu. Akal mereka lebih sedikit dan kesyirikan mereka lebih besar daripada orang-orang musyrik terdahulu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.